Gue tanya agak sedikit nih, tapi kalau lu nggak suka, lu boleh potong part ini ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pacaran kayak gitu, punya sampai sejauh apa sih? Senakal apa Berliana Novel? Pacaran. Kalau yang nawar-nawarin banyak banget. Banyak banget. Sebanyak apa? Coba cerita. Sebanyak sampai gue harus denger orang nanya harga langsung sama gue. Itu menurut gue hal yang paling gak bisa gue lupain. Kayak gimana tuh? Mau apapun dia orang bilang, wah suami orang bla bla. Menurut gue kayak, gue mesti punya hati ya. Gue tahu rasanya diduakan, makanya gue tidak mau menduakan. Dan apalagi menjadi yang kedua. Gitu, karena gue tahu. Gue pengen punya keluarga harmonis gitu. Jadi kalau harus jadi pelakor, naif sekali ya. Oke. Tanya Dokter Richard. Berliana Novel. Halo dokter. Cantik kan aslinya, sumpah. Iya beneran. Lebih slim. Lebih slim. Emang kurusan bukan lebih slim. Lebih gede. Waduh, apanya tuh harapannya ya? Harapannya. Tahu dia. Pemersatu bangsa. Waduh. Berliana Novel. Kenapa sih dia ngomong itu pemersatu bangsa? Pemersatu bangsa, kenapa ya? Lu suka bagi link ya? Bagi link gacor gitu ya? Enggak. Dari orang-orang sih, kalau aku sih nggak pernah ngomong kayak gitu ya, dari orang-orang aja. Tapi kan banyak juga cewek-cewek cantik yang lain kayak. Tapi kan nggak di ngomongin. Ya aku angkat dikit ya. Wah itu gue seneng. Boleh nggak Ini bantalnya? jauh banget masalahnya, aku kan pendek kayaknya kalau misalnya kaki turun terus di sini. Enggak apa-apa. Tarik ke belakang kayak gitu punya. Nah bantalnya dihilangin aja. Oh nggak bisa, aku duduk tuh kebiasaan gini. Oh gitu. Pasti kalau nggak pakai gini pakai tas. Terus kameranya kendain dikit kalau gitu. Bercanda. Gimana? Tapi kenapa? Gara-gara apa sih orang ngomong lu tuh pemersatu bangsa? Mungkin karena Ada link yang pernah kesebar gitu? wah, link nggak pernah tuh, janganlah. jangan sampai dan tidak pernah ada. Kecuali ya foto-foto diedit ya pasti ada lah ya. Ya kayak kemarin ya, ada foto yang diedit ya. Tapi sebenarnya video-video nggak ada. Nggak ada dong. Tapi kenapa ya? Berarti orang seneng aja yang ngeliatin lo kayak gitu punya. Iya kali ya. Harusnya sih. Berarti orang ngeliat lo tuh mikir jorok gitu. Lo bisa terima gak sih? Mikir jorok kalau buat aku terima karena sebagian dari kerjaan aku. Ya dong, aku ada si Berliana terlahir ini kan dengan resiko. Oke. Aku dapat uang dari situ. Oke. Aku harus ambil resikonya. Oh oke. Artinya kalau misalnya mereka bilang lo seksi, lo pemersatu bangsa kayak gitu punya, lo malah ngambil kerjaan dari situ ya? Iya. Oke. Masa kita terima kerjaan yang nggak terima resikonya, kan nggak adil dok. Oke. Malah lo manfaatin dengan baik sehingga menjadi rupiah bagi lo. Iya. Yang penting tidak merugikan orang lain, tidak menistakan agama Oh iya benar dan juga. lain-lain. Masih di jalurnya lah. Mau es krim nggak? Aduh, nggak mau di situ. Nggak mau di situ. Maunya di belakang. Gitu. Makanya aku jujur sebenarnya kalau misalnya dibilang seksi, menurut aku masih banyak banget yang lebih berani dibandingin aku. Iya. Setuju. Aku nggak berani dan nggak pernah gitu misalnya foto pakai bikini. Nggak pernah? Aku nggak pernah. Tidak pernah. Bahkan aku nggak pernah punya bikini dok. Aku berenang Seorang Berliana Novel nggak pernah punya bikini? Enggak. Walaupun lu pemersatu bangsa, lu nggak pernah foto pakai bikini, punya bikini sekalipun nggak punya? Di kolam berenang pernah, tapi pakai baju berenang. Oke. Pakai baju berenang yang one piece. Oke. Tapi kalau untuk bikini enggak. Foto terseksi lo pakai yang kayak gimana? Tank top. Cuma gitu doang? Ya. Nggak pernah sampai kayak belahan gede kayak gitu kelihatan gitu? Iya kalau belahan. Kayak obat kuat gitu? Waduh. Kayak promosi obat kuat gitu atau kalau belahan kan sebenarnya gitu? kalau misalnya pakai tank top, abis itu namanya juga tank top dan memang ukurannya lebih besar size-nya, jadi pasti ada tuh belahan segala macam gitu. Mungkin karena itu kali ya. Cuman kalau misalnya dibilang terbuka, paling terbuka aku ya pakai baju renang one piece. Oke. Kayaknya itu paling terbuka deh. Oke, berarti orang itu cuma berhayal aja ya? Karena menurut aku kayak mungkin mereka nilai seksinya bukan, kan seksi kan nggak cuma dari pakaian yang harus cuman daleman doang atau pakai bikini kan ya dok.
Misalnya pose, habis itu Wajah, dengan mood ekspresi. yang ekspresi gitu. Tapi Aku lu nggak lebih ada, mainin ekspresi. tapi lu nggak ada dulu. masalah tuh kalau misalnya kayak, sorry ya, aku bilang ya, kalau misalnya foto lu atau video lu dipakai untuk sebagai bahan bagi mereka untuk melakukan, ya mungkin kayak Gitu. Ya. lu sebut lu. Gue nggak mau sebut, lu yang sebut. Bisa di-tag gitu ya. Enggak masalah. Enggak masalah, itu fantasi mereka kok. Malah seneng kalau mereka keluar ya. Yang penting gue, Nggak tahu juga kan dari mereka kayak gimana kan. Yang penting masih dengan jalurnya sih. Yang penting lu kagak sentuh gue. Yang penting lo nggak sentuh gue dan foto gue masih di jalurnya kok gitu. Oke. Menurut aku ya. Berarti otak lu aja yang mesum kayak gitu. Iya, ya. mungkin ekspresinya. Ekspresi aku emang mainin ekspresi sama caption biasanya. Jujurnya gue nggak pernah lihat ekspresi lo yang coba kayak gimana sih ekspresinya Ekspresi sehingga udah. bisa merangsang para laki-laki. Ekspresi foto aja sebenarnya. Ekspresi foto aja sih, Dok. Yang kayak gimana sih, gigit bibir bawah gitu? Enggak. Enggak. Aku enggak yang gitu. Gigit bibir bawah, abis itu melet. Aku juga melet apa ya? Melet biasa aja, nggak yang melet. Gimana sih, Dok? Gue nggak pernah yang melet gitu loh. Paham sih, Dok? Gue bingung ngejelasinnya tuh melet yang misalnya ini bibir nih, ini lidah tuh, terus begini gitu. Gue nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kayak gitu. Oke. Bingung kan lo kenapa bisa disebut pemersatu bangsa kan? Iya. Ternyata seks itu nggak harus itu aja, meskipun akhirnya image-nya tetap bajunya kebuka bebas ngamai, padahal gue cuma pakai baju ngetat aja sih. Oke. Tapi pada umumnya kan itu kan mereka membuat image lu kan pemersatu bangsa dan lain sebagainya. Tapi kan akhirnya pasti kan di kehidupan nyata banyak banget yang godain lo pastinya. Banyak banget. Menurut lu pandangan lu tentang itu kayak gimana? Atau memang lu juga player ataukah? Yang godain. Gue ngomong-ngomong jomblo 4 tahun, Dok. Hah? Oh ya? Iya. Kenapa tuh tersakiti dengan yang lama? Tersakiti pasti, bohong aku nggak tersakiti pasti, cuman akhirnya belajar buat membenahi diri. Oke. Gitu, membenahi diri sampai akhirnya bisa menjadi lebih kuat dibandingin kemarin. Kenapa? Kayaknya ada masalah apa lu? Masalah apa sama ya? si mantan yang 4 tahun yang lalu? Si mantan 4 tahun lalu mau nikah nggak jadi sih pasti. Mau nikah nggak jadi, harapan guanya terlalu besar, akhirnya ekspektasinya gue terlalu besar, harapan terlalu besar, akhirnya berhenti di tengah jalan yang bikin gue drop pasti. Kenapa bikin lu drop? Ya karena ekspektasinya ketinggian. Lunya mau sampai nikah kayak gitu punya masa depan yang. Iya. Udah sampai ngomongin masalah kesana lah. Oke. Tapi ternyata dianya meninggalkan lo. Iya, mendua. Oh. So empati ya Bapak yang di sebelah sana ya. Enggak. Gila banget gak sih cerita gue? 4 tahun. 4 tahun. 8 tahun. Oh. Cakep. 4 tambah 4. Tapi pacaran berapa tahun itu? Nah itu dia. Kalau dibilang pacaran berapa tahun, gak lama pacarannya, Dok. Kenapa bisa se-ekstrim itu akhirnya? Maksudnya gue memilih untuk membenahi diri karena ekspektasinya terlalu tinggi dibandingin yang lain. Oh, lu sudah ngarep kayak memang ini yang terbaik nih untuk gue nih. Iya, ini udah pas nih gitu. Udah cocok nih gitu. Tapi ada link berita gak sih? Gue jadi penasaran siapa orangnya. Nggak ada. Nggak ada. Bukan artis, nggak terkenal. Nggak terkenal. Pacaran berapa lama jadi? Berapa ya? 5 ya? 5 bulanan. 5 bulan. Serius gue? Pacaran 5 bulan. Apa yang buat lu sampai berpikir seorang Berliana Novel yang sudah melanglang buana pasti menemukan ratusan laki-laki, baik laki-laki hebat, laki-laki ganteng, laki-laki kaya, laki-laki kere, kenapa dia gitu ya? Kenapa lu sampai bilang ini nih yang terbaik untuk gue nih? Tahu deh. Mungkin gue ngeliat agamanya, terus sifatnya, sikapnya baik kok, orangnya baik. Di depan gue. Baik di depan gue gitu. Cuman banyak duit juga? Cukup lah. Enggak kaya-kaya banget, tapi cukup. Oke. Dan akhirnya ya udah mendua, akhirnya ya udah. Dia selingkuh. Dengan siapa?
kebenaran saya nggak kenal perempuannya ya. Hmm. Cuma udah nikah kok sekarang. Sudah nikah? Sudah nikah sekarang. Cantikan dia atau cantikan lu nih? Relatif. Sebenarnya lu yang pacaran atau lu selingkuhannya? Iya, pertanyaannya gitu tuh. Apa tuh? Lu ini pacarnya atau selingkuhannya? Pacarnya. Oh, pacarnya. Pacarnya. Oke. Cuman akhirnya gue ngambil garis besarnya adalah kayaknya nggak semua selingkuhan itu lebih cantik ya, Oh iya banyak yang kayak atau gitu. lebih baik gitu ya. Oke. Tapi kalau kita banding-bandingin gitu kan jadinya kayak kurang lah ya. Jadi gue bilang ya dia lebih beruntung mungkin. Lebih beruntung. Oke. Tapi habis itu tersakitin banget sampai 4 tahun nggak? Ya gitu karena ekspektasi. Bukan karena dia nyakitin, karena selingkuhnya dia biasa, kok gue biasa diselingkuhin. Lu juga biasa diselingkuhin. Gua biasa Orang yang kayak gini juga biasa diselingkuhin ya? Biasa. Gue pacarnya selingkuhin mulu dong. Oh ya? Iya. Kemarin gue pacaran selalu selingkuhin. Oh. Gitu. Tapi lu selingkuh nggak? Selingkuh pernah. Tapi nggak nyampe selingkuh, mungkin kayak baru putus terus Langsung ada- dapat yang baru. iya ada yang baru gitu. Cuman kalau misalnya lagi pacaran terus gue sama orang lain sih Tapi yang cowok deketin banyak kan pasti kan? Kalau yang kayak gini punya kan banyak banget nih. banyak kok. Ya kebanyakan mental lah. Kebanyakan apa? Mental. Kenapa mental? Gue ngeladenin loh. Kenapa? Hati lu masih nyangkut. Belum saatnya aja. Nanti kalau gue udah kuat, gue nggak mau tersakiti lagi dengan cara apapun. Jadi even gue tersakiti, minimal gue sudah punya kekuatan yang lebih dari rasa sakit itu. Oke. Gitu. Jadi nanti ada waktunya, aku bilang aku siap. Tapi keluarga kayak gimana keluarga? Keluarga. Nganggap lu lihat foto seksi, Oh, iya, dianggap iya. pemersatu bangsa. Keluarga, apa sih tanggapan keluarga? Awalnya nyokap mah marah sih, cuman abis itu Astagfirullahaladzim gitu. kamu ngapain gitu. Tapi abis itu sebelum itu aku minta izin juga sama nyokap. Oke. Aku minta izin, aku bilang aku mau image-nya kayak gini, abis itu Oh berarti memang mau image-nya kayak gitu ya? Dan mempertahankan image tersebut ya? Iya, karena gue ngeliat, gue realistis sih dok. Gue ngeliat ada ladang uangnya di situ, ya udah gue jalanin itu dengan aturan gue. Oke. Gitu, dengan izin nyokap. Oke. Ya pakai tank top doang kok sama celana pendek. Oke. Ya gue jalanin itu. Oke. Nanti lama-lama jadi anak mama lagi. Oke. Gitu. Dan orang tua bisa terima? Bisa terima. Berarti awal-awalnya nolak. Tapi kalau dari image kayak gitu, aslinya apakah seperti itu juga? Aslinya. Senakal apa sih Berliana Novel? Nakal apa ya nak? Lu jangan tanya orang, nanya diri lu sendiri senakal apa. Senakal gue nge-vape kali ya? Nge-vape? Nge-vape doang? Gue gak ngerokok. Gue gak Minum. minum. Clubbing? Kelabing enggak juga. Clubbing lu kagak? Enggak. Gue nggak suka. Dok, gue lebih suka di dalam rumah, di apartemen sama dogi gue. Terus Apa itu nonton dogi itu Netflix. maksudnya itu? Gaya atau anjing? Lebih ke piaraan ya. Piaraan. Lebih ke piaraan. Dimas naik nih ngomong kayak gini. Gitu, lebih suka di rumah sama temen. Abis itu ngurusin dogi. Udah. Main gitar, nyanyi, nulis. Jadi sebenarnya lu jauh banget dari image ini ya. Sorry, gue tanya agak sedikit ini. Tapi kalau lu nggak suka, lu boleh potong part ini ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pacaran kayak gitu punya sampai sejauh apa sih? Senakal apa Berliana Novel? Pacaran, ya senakal anak-anak muda lah. Apa itu senakal anak muda itu? Ya anak muda pada umumnya aja. Oke. Kan banyak nih anak muda pada umumnya. Kalau ditanya pacaran senakal apa ya, senakal anak muda pada umumnya. Oke. Tapi kalau misalnya berhubungan seksual sebelum menikah? Apa nih, nanya pendapat atau tanya aku? Iya, aku tanya pendapat dulu deh. Pendapat. Kalau Agak pendapat, sopan gitu, pelan-pelan. kalau pendapat aku itu hak masing-masing ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu hak masing-masing, dosa masing-masing, privasi masing-masing. Jadi
ya urus masing-masing aja. Oke. Gitu. Oke. Berarti nggak ada masalah dengan Nggak. kegiatan tersebut. Nggak ada kok. Kalau orang ngomong senakal apa Berliner Open BO? Open BO. Wah kebenaran nggak ada yang open tuh. Apalagi yang BO. Enggak Dok. Kalau yang nawar-nawarin banyak banget. Banyak banget. Sebanyak itu. Sebanyak apa coba cerita? Sebanyak sampai gue harus denger orang nanya harga langsung sama gue. Itu menurut gue hal yang paling gak bisa gue lupain dan tersinggung pasti sih. Kayak gimana tuh? Oh inceran para gadun nih gitu. Terus ditanya. Tanya dong berapa sih semalam? Terus gue bilang gratis. Ya dong. Gratis dong. Kalau lu suka maksudnya ya? Kalau gue sudah menikah. Oh, Kalau ada yang menikahin, ya gratis lah. Iya. Gak usah bayar. Ngapain? Masa ya mau suami gue bayar? Tapi gue ada Itu feel gue tersinggung banget. tersinggung. Maksudnya gue biasa ditanyain kayak gitu di DM atau di manajer gue. Itu gue nggak masalah. Awalnya masalah tapi akhirnya gue rilis sendiri. Tapi pada saat ditanyain di depan gue menurut gue kayak yang nggak sekolah ya lo. Itu ya kali ya. Kayaknya lo harus ngobrol 5 menit sama gue biar lo tau gue bisa dibeli apa enggak deh. Oke. Gitu. Kenapa dong? Karena memang kadang-kadang tuh gue pikir kayak gini ya. Gue ini berusaha ngikutin dia sih sebenarnya. Kan gue kan sebagai host tuh kayak berusaha siapa narasumber gue berusaha ngikutin gayanya kan. Cuma ada beberapa hal yang mungkin gue jadi sadar ya. Gue juga nyender gak nih apa-apa ya. sesantai-santainya aja. Sesantai itu ya. Sesantai tidur aja. kalau gitu gue ya. Apa tuh? Oh enggak, ini gue celana kok. Ini gue celana. Maksudnya kayak gini ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang terlihat nakal, tapi aslinya enggak. Oh ya. Ada orang yang terlihat, mohon maaf ya, alim, bahkan dengan atribut keagamaannya komplit kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Pribadi masing-masing kali ya. Baik kayak gitu. Atau pintar-pintar menyembunyikan. Iya betul. Pintar-pintar menyembunyikan. Yang lebih kalau gue lihat ya emang nggak bisa dinilai dari apalagi media sosial ya Dok. Kayaknya itu kalau sekarang jadi tolak ukur netizen, tapi kalau gue enggak dia harusnya. Gitu. Yang paling gede nawar lu berapa sih? Gue udah nggak pernah tahu lagi. Pokoknya terakhir nawar gue berapa ya? Ya 200 kali ya. Itu terakhir gue pernah denger di DM doang ya Dok. Ya nggak tahu kan ternyata yang DM tukang cilok kan. Ya gue nggak tahu. Tapi sempet kepengen nggak denger 200 juta gitu? Nggak. Kenapa? Gue masih bisa cari uang dengan halal sih. Oke. Gitu. Kayaknya nggak mungkin gue harus ngasih makan orang tua gue dengan uang lendir ya. Kayaknya orang tua gue tidak sehina itu deh gitu. Iya dong. Kenapa lo ketawa? Oh bener dong. Kayaknya orang tua gue tidak sehina itu deh untuk dikasih makan uang kayak gitu. Dan gue masih punya kaki, gue masih punya tangan, gue masih punya tenaga, gue masih bisa ngerjain sesuatu hal yang lebih baik dibandingin gue harus menjual diri. Oke. Aku harus tanya ya. Apa tuh? Ini sebenarnya aku nggak mau tanya sih, tapi aku harus tanya karena ini Tanya titipan dari timku ya. Apa Asli atau enggak? Asli. Asli. Karena nggak mungkin enggak. Lu Oke. tau kenapa? Nggak mungkin enggak karena Kenapa? gue pernah sakit. Oh sakit apa? Gue pernah sakit. Ya ada di novel saya tapi itu. Gak apa-apa sekalian promosi novel. Ada di novel saya tapi itu belum keluar mas lagi masa editing. Gitu. Cancer. Oke. Pernah ada cancer. Cuman udah sembuh harusnya ya. Itu cuma masih ada beberapa kista. Tapi ya enggak. Apa ini? FAM atau apa? Iya mungkin ya. Gue lupa bahasanya gimana. FAM Oke. itu gimana tuh? FAM itu tapi lemak cuma. Enggak berbahaya. Oh kalau sekarang iya. Oke. Kalau sekarang iya. Oke. Kalau dulu enggak. Sudah diangkat. Sudah. Sudah. Cuman itu stadiumnya masih rendah banget Dok. Oh. Stadiumnya masih rendah banget. Oke. Dan kalau ditanya mau macem-macem,
Ya enggak deh kayaknya. Gue Takut tahu malah. banget sehat tuh mahal sekali guys. Mahal Dan sekali. sakit tuh bener-bener nyiksa banget sih. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa Berli nggak minum lah gitu kasarnya. Alkohol. Alkohol pun lu kagak. Enggak gue. Ya pertama emang karena nggak suka. Yang kedua ya itu gue takut sakit. Oh. Gue tahu ngejaga badan tuh susah. Heeh. Mungkin kalau orang yang sehat-sehat ya monggo gitu. Oke, Berli, aku pengen tanya soal ini. Ini kamu umur berapa sih? Sekarang 31. Nah, ini menarik nih. Tapi jangan hard feeling ya. Iya. Karena kan lu kan terkenal nih cantik nih, pemersatu bangsa nih. Tapi kan di mana-mana kan kita berada di Indonesia nih. Sebenarnya Yap. kalau kita berada di Singapura, Jepang, Korea ataupun di luar negeri, it's okay aja sih sebenarnya. Wanita umur 31 single, jangankan gitu ya, nggak menikah pun nggak ada masalah Nggak ada kayak gitu kalau di masalah. luar negeri. Dan gue juga berpikir it's okay about that kayak gitu ya. Tapi kan lu berada di Indonesia nih, yang pasti seliwuran di kanan kiri telinga lu pasti kan, yang bilang oh kok belum nikah sih kayak gitu. Kapan nikah gitu. Kapan nikah? Besok. Gue cuma bisa bilang amin. Semoga cepat ada yang lamar gue, serius sama gue, dan itu seumur hidup, amin. Berarti lu juga kepengen. Pengen dong. Pengen. Bohong gue bilang gak pengen. Oke, berarti lu juga kepengen, Pengen. cuma belum menemukan orang yang tepat. Ya, belum dikasih Tuhan orang yang benar-benar mau nikahin aku kali ya. Gara-gara 5 bulan tadi. Enggak. 5 bulan itu cuma trigger dok. Cuman trigger Apa lu aja. tersakitin laki-laki akhirnya jadi? Ya tersakiti wajar ya, namanya hubungan putus pasti ada rasa sakit sih. Cowok-cowok seperti apa sih impian Berliana Novel? Bertanggung jawab, dewasa, apa ya? Kalau fisik yang agak gemuk-gemuk dan nggak di atas aku umur yang jelas. Oke, agak buncit-buncit dikit. Ya lucu ya. Tapi yang jelas umurnya nggak di atas aku. Oh, umurnya nggak di atas kamu? Enggak. Lucu mau dibawa. Kenapa? Mau dibawa kamu kayak gitu. Ya minimal seumuran lah. Aku punya teman nih 22 tahun, mau nggak? Wah namanya Dimas ya. Setuju. Terima kasih dok. Mohon bantuannya. Ada yang lain ya dok? Masih keluarga Raffi Ahmad loh. Sekarang adiknya dokter. Sekarang udah pindah ya keluarganya. Mantap. Coba Gitu. berondong. Lu suka berondong? Bukan suka, maksudnya tipenya itu lebih yang seumuran atau di bawah Oh, gitu. nggak begitu suka yang lebih tua gitu. Enggak, bukan nggak begitu Kenapa? suka tapi nggak suka. Kenapa? Kenapa ya dok? Kayak gue. Enggak. Kayak gue gak. Enggak. Akhirnya ada juga yang ngomong dengan sepersekian detik kayak gitu punya. Gue terharu loh. Dari sekian bertahun-tahun gue kerja dan ketemu dengan wanita, lu orang pertama yang ngomong enggaknya itu lebih cepat Lantang dari ya? hitungan. Kenapa? Gue jadi menarik ini. Kenapa? Nggak tahu deh. Mungkin kalau misalnya di atas gue tuh udah kayak Ya, kalau gue gue jalan kelihatan tuh tua udah banget ya? kayak enggak sih, enggak segitunya maksudnya. Tapi karena gue tahu kan. Lu tahu gue Iya. umurnya. Berapa sih dok? Menurut gue umur berapa? Gue berapa ya? 35 mungkin? 37 gue, 38. 37, 38 ya. Ya karena tahu kan. Jadi kayaknya kalau misalnya di atas banget enggak deh. Enggak. Gak suka. Enggak suka. Gak suka. Enggak suka. Apa lu gue gendutin dikit lagi nih? Itu ada foto anaknya lucu-lucu ya dok. Lucu banget loh anaknya, ampun istrinya cantik, anaknya lucu ya. Ingat anak. Gue kan host di sini profesional. Ya, profesional. Profesional. Sorry mami, sorry. Tapi kalau gadun suka nggak? Mau nggak? Enggak. Nggak mau. Enggak. Dengan suami orang nggak mau. Wah, apalagi. Saya masih laku sama yang single, mohon maaf nih. Apalagi dengan suami orang nggak mau. Nggak mau. Tapi kan suami orang lebih enak tuh, lebih pengalaman. Pertama gue nggak pernah nyobain, Oke. nggak pernah mau nyobain juga, dan nggak mau sih dong.
Mau apapun dia orang bilang, wah suami orang bla bla, menurut gue kayak gue mesti punya hati ya. Oke. Gue mesti punya hati banget kok. Gue tahu rasanya diduakan, makanya gue tidak mau menduakan dan apalagi menjadi yang kedua. Gitu, karena gue tahu gue pengen punya keluarga harmonis gitu. Jadi kalau harus jadi pelakor naif sekali ya. Oke. Gue nggak mau gini loh dok. Misalnya gue nikah sama siapa, amit. Terus suami gue selingkuh dan akhirnya gue harus ngomong sama diri gue, iya dulu gue juga pernah gitu lagi. Gue nggak pengen nggak bisa menyalahkan orang yang salah. Oke. Jadi Gitu. karma gitu ya. Jadi ya, gue pernah pacaran dengan suami orang nih, gara-gara itu suami gue jadi selingkuh nih. Gue nggak mau punya karma itu. Oke. Jadi kalau tanya alasannya apa, simpelnya gue nggak mau punya karma itu pada saat nanti gue menikah. Oke. Jadi pada saat gue menikah dan ada yang aneh-aneh sama suami gue bisa menyalahkan suami gue dan Gue aja nggak pernah kayak gitu. iya. Sebutin apa Berliana Novel? Tolol itulah. Tolol itu. Serius. Gue sebucin itu, sebodoh itu. Kalau sudah sayang dengan orang, Dulu. apapun Dulu. maunya dia lo ikutin. Iya. Gaya apapun bolak-balik gitu ya. Kayak misalnya rambut gue itu dari dulu panjang. Gak pernah pendek. Oke. Terus gue disuruh potong rambut tuh. Segini. Dari segini. Oke. Segini. Lo tau apa yang gue lakuin? Oke. Itu hal kecil. Tapi menurut gue besar karena gue gak pernah pendek. Oke. Alasannya? Karena dia suka aja rambutnya pendek. Dan lu potong untuk dia. Berarti kalau lu pacaran bucin ya orangnya? Nurut. Makanya, iya. Tapi itu gue belajar akhirnya selama 4 tahun ini. Oh iya ya, gue harus punya jati diri sendiri. Gue harus punya pendirian sendiri. Gue harus tahu siapa gue, apa yang gue suka, apa prinsip gue yang harus gue tegakin gitu. Jadi pada saat ada orang baru mau masuk dan mau menjadikan si Berliana seperti dia, gue tahu porsinya mana yang harus gue kasih, mana yang enggak gitu. Oke. Tapi sekarang jadi deg-degan gak sih? Apalagi kan umur sekarang 31, tapi masih belum punya pacar, belum ketemu jodoh kayak gitu, punya deg-degan gak kamu? Deg-degan. Yang dekat mah ada. Tapi kalau dibilang deg-degan pasti dong, nggak mungkin ya. Tetap ya, darah Indonya tetap ada ya pasti ya. Masih sekali. Lebih baik kemana nih? Lebih baik tidak menikah, tapi kamu bahagia. Artinya tidak menemukan orang yang pas, tapi akhirnya kamu tidak menikah, atau kamu menikah, tapi ujung-ujungnya kamu akan bermasalah, atau ternyata orangnya masih belum pas. Aku sendiri dulu, sampai nemuin orang yang pas. Walaupun orang tersebut mungkin akan datang pada saat umur kamu mungkin 40 tahun. Ya nggak apa-apa. Jangan sampai, tapi ya Tuhan, lama banget. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai dong, masa gitu banget sih. Emang gak ada cowok yang ini spesial gitu sekarang yang deketin? Yang deketin mah ada dok, ada yang deketin ada. Cuman kalau buat pengusaha ada. Pengusaha skincare. Oh, ada tuh Athena ya namanya, nggak salah. Gue nggak pernah loh, sumpah. Kan aku nggak pernah kan ya. Enggak dokter Ejat nggak pernah. Kalau pernah aku bakal bilang pernah. Gawat dia bakal diviralin. Dimas aja pengusaha bakso. Pengusaha bakso. Umur di bawah. Iya benar. Dia bilang tadi dia kuat loh. Kuat apa ya? Dia pegang minuman gue, dia bilang, aduh gue aja sudah 2 kali dok, nggak perlu minum ini dok katanya. Widih. Ini minum ini bisa berapa kali dok katanya? Apa? Bisa Sweet 17 ya? Bisa keluar berkali-kali dia minum ini, bayangin loh. Aduh, Gatot Koco. Coba pakai itu. Nanti gue cari pasangan dulu ya. Cari suami dulu ya.
Ini udah di depan. Nggak kelihatan. Iya, kalau misalnya kayak gini deh, misalnya cowok di dunia ini habis nih, cuma ada 2 nih. Misalnya ada COVID ini nih, COVID-19 nih misalnya. Banyak ya. Iya, mati cowok di dunia ini semuanya nih. Yang tersisa cuma gue nih. Cuma dengan Dimas nih. Lu pilih siapa tuh? Oh, udah ini jadi kakak gue, itu jadi adik gue. Nggak bisa dok ini. Gimana? Kayak menyerah aja. Enggak, harga diri gue tuh terluka, Mas. Harga diri gue tuh terluka. Malah dengan cewek kayak gini punya gue tuh jadi penasaran. Gue tuh jadi pengen membuktikan kayak gitu. Malah lebih penasaran gue dengan dia. dia. Bisa dibeli dengan uang. Katanya jadi abang aja, jadi adik. Gak apa-apa cowoknya tinggal 2. Mau gimana lagi? Tapi pilih salah satu, Dimas atau gue deh. Gak apa-apa, kalau lu pilih Dimas gue gak harus feeling deh. Tapi malah agak sedih aja sih sebenarnya. Pilih siapa? Dimas lah. Iya Dimas ya. Udah. Kilo. Dimas. Dokter mah udah ada anak bini. Dimas kan belum kan? Lu belum kan, Dim? Belum. Ternyata cewek kayak gini tuh nggak seperti yang kita pikirin ya ternyata ya. Kadang-kadang kan kita mikir. Emang gimana dok? Gue yang ada di pikiran dokter sebelum ketemu sama seorang berliana asli. Nah, aku tuh bukan apa itu namanya ya. Aku tuh nggak pernah berada di dunia percokan. Jadi kayak FYP ku ataupun apapun interestku yang lewat itu nggak pernah namanya cewek seksi joget-joget kayak gitu punya. No, aku nggak pernah kayak gitu punya. Dan aku tuh lebih suka yang mungkin cewek-cewek yang looks-nya imut terpelajar, yang ya pokoknya imut-imut lah kayak gitu punya. Jadi lo tuh nggak pernah ngelewat di beranda gue sebenarnya kayak gitu punya, karena bukan di interest gue. Tapi tahu Berliana Lovel pemersatu bangsa, aku tahu kayak gitu punya. Tapi kayak ya bukan di interest gue. Misalnya kayak lu nggak suka skincare kan pasti gue nggak dalam radar lu. Tapi lu tahu gue kayak gitu punya kan. Gitu tuh. Jadi kalau gue ngelihatnya ya pasti kan, ini cewek pamer, ceweknya seksi yang terlihat sekilas kayak gitu punya kan. Pasti kan nakal juga nih, pasti bisa dibeli, short time, long time kayak gitu punya, pernah disimpan orang atau ya anak dugem. Ya kan nggak, image-nya kan situ. Kan lo bisa ngomong dong, lu seksi tapi lo rajin ibadah, rajin sholat kayak gitu, punya ke masjid. Ya pakai hijab dong. Benar. Ya tentu kan semuanya kan ada pengelompokannya gitu kan. Makanya pasti kan dalam pikiran gue kan, lu nya juga nakal gitu. Tapi kan ternyata setelah ngobrol kayak gini, kan terlihat kan lu nya itu kan anaknya baik. Enggak gitu. juga, gue ada nakal-nakalnya juga kok. Punya prinsip. Harus kalau itu. Kan jarang ada orang kayak gitu. Enggak, banyak Jarang. Banyak. Sahabat aku punya prinsip. Kayak prinsip dia lebih tinggi dibandingin aku. Bener. Bandel pasti aku bandel. Nggak munafik, ada bandelnya. Cuman mungkin bandelnya tidak sama seperti yang ada di image sosial media gitu. Bandel pasti bandel, tanya aja mama. Bandel nggak si Berli? Bandel. Bandelnya yang lain. Bandelnya yang lain. Kok dibilang aku baik-baik banget? Kayaknya enggak deh, aku tetap bandel. Kalau suatu hari Berli kamu jatuh cinta dengan orang dan itu ternyata suami orang, sudah cinta banget dengan dia. Enggak mau. Tetap kamu akan pergi. Gue kan masih usaha. Enggak mau, karena enggak mungkin aku jatuh cinta sama suami orang. Nggak mungkin lu jatuh cinta sama suami orang. Pada saat gue tahu dia suami orang, gue punya benteng yang tinggi sekali buat ngebatasin segala macamnya. Oke. Gitu. Yaudah kita akhir aja podcast ini, nggak seru. Apalagi yang harus gue ngomongin kalau dia nggak suka dengan gue gitu. Agak ngotot ya, emosi nih. Kakak. Aku minum ya dong. Boleh, silakan. Bagi kalian semua ya, ini ada kopi Gatot Kaca ya. Kopi Gatot Kaca ini adalah kopi stamina untuk laki-laki ya. Kopi stamina untuk laki-laki yang anti gravitasi, yang bisa keluar 2 kali ya. Tapi tanpa deg-degan. Jadi kalau sudah keluar, biasanya kan orang lemes tuh. Deg-degannya takut bunting. Enggak kan, kalau biasanya pernah nggak sih pacar lu minum obat kuat gitu? Oh, gue nggak tahu kalau itu.
Ketahuan gitu nggak pernah? Enggak. Lo pernah tahu. nggak minta mereka minum obat kuat? Enggak juga dong, Dok. Kenapa? Enggak tahu gua. Tapi kan sekarang obat kuat itu kan beda ini dong, beda persepsi gak sih? Lo ngerasa nggak sekarang ada pergeseran? Ya kebenaran saya udah 4 tahun ya. Contohnya kayak gini ya, gue bilang ya. Kalau dulu kan obat kuat itu menandakan bahwa kita tuh cowok itu lemah. Oke. Bener kan? Kalau misalnya kayak lo tahu orang makan obat kuat, cowok itu lu lemah, lo impoten lo atau apa gitu kan. Tapi kan sekarang obat kuat ini sekarang menjadi bumbu dalam dalam apa ya? Experience. Oke. Jadi kayak, minum ini nih kita cobain ya, kayak gitu punya. Banyak tuh pasangan suami istri yang seperti itu. Jadi kayak menambah harmonisasi dalam rumah tangga kayak gitu. Mungkin kalau misal obat kuat dijadiin fantasi dan sekali-sekali mungkin nggak masalah juga Oke, ya. lo nggak pernah? Nggak. Nggak pernah. Oke. Gue butuh obat kuat buat menjalani hidup. Tolong, itu Gatot ada nggak ngeluarin versi gitu ya yang buat cewek supaya buat kuat cewek menjalani hidup. menjalani hidup Oke. dan lari dari kenyataan yang ada. Oke. Gue balik ke pertanyaan tadi nih, Boleh apa tuh? tentang seks agak sedikit Oke. ya. Jadi kan masa sih nggak candu 4 tahun? Enggak. Gak ada kepengennya sama sekali gitu? Enggak, gue sibuk dengan pekerjaan gue, dengan prioritas gue. Kan ada namanya kebutuhan biologis. Apalagi sudah pernah mencoba, sudah pernah merasakan, Apa ya? sudah tahu enaknya gimana. Kayaknya itu mindset ya, Dok. Gue nggak tahu ya, tapi buat gue, apa gue yang akhirnya menjadikan itu mindset gitu. Jadi pada saat gue kosong, maksudnya nggak ada kerjaan atau apa, gue akan menyibukkan dengan apapun itu, gitu. Jadi kayaknya untuk nge-trigger buat aneh-aneh gitu ya, kayaknya enggak deh. Bisa apa enggak? Bisa kok. Bisa. Iya bisa kok. Wah biasa ya cewek ya. Kok kita nggak bisa ya Mas ya kayak gitu? Oh, beda. Gitu. Saya sih yes. Itu lebih ke mindset sih menurut Berli ya. Menurut Berli lebih ke mindset. Mindset. Oke, Berli sekarang sibuk apa? Katanya mau buat lagu nih. Aku mau rilis satu. Kamu nyanyi juga ya? Iya, sebenarnya basicnya nyanyi, Dok. Oh. Cuman nggak terkenal di situ. Banting setir dong. Lagu lu apa realistis dong gue. Lagu lu apa? Lagu gue ada Dunia Tak Mengerti. Apa lagi? Yang mau keluar itu Selamatkan Hati. Kenapa lo? Kan sudah tahu lo kagak terkenal nyanyi ya. Kenapa lo coba lagi? My fashion. Oh, oke. Itu aku tuh di musik lebih ke ya mereka mau suka atau enggak itu urusan mereka. Yang penting aku suka nulis, aku suka bikin lagu. Itu lagu lo sendiri? Lagu aku sendiri. Lo Aku yang nulis sendiri? Mm-mm. Oh, oke. Aku yang nulis. Karena aku suka nulis, Dok. Aku biasa nulis sajak. Oh, oke. Cuman lagi baru kemarin, dua minggu kemarin itu bab terakhir novel aku selesai. Berarti lo orang seniman juga ya? Nulis lagu sendiri, buat novel. Makanya kalau ditanya melankolis lo ya? Banget, Dok. Banget. Overthinking banget. Tapi akhirnya pada saat aku lagi sendiri, aku jomblo gitu ya, terus aku overthinking itu aku tuangin. Gitu. Suka digombalin. Enggak sih kalau itu. Iya, maksudnya jangan sampai ketahuan gombal juga kan kayak gitu Iya, kan. iya. Tapi seneng di treat Detret. dengan baik. Itu semua perempuan kayaknya gitu deh. Ada yang enggak? Oh, ada enggak ya? Dulu ada yang ngomong enggak. Tapi setelah di-treat dengan baik ternyata dia ngomong Sama enggak. aja. Sama aja dong. Gue pernah. Oh iya, serius. Gue pernah. Makanya gue justru kalau di gue, kebetulan gue sekarang kagak bujangan ya. Kalau di gue pada waktu gue bujangan dapet cewek kayak gini, ini gue doyan banget nih cewek kayak gini. Bukan doyan ini ya, bukan doyan maksudnya doyan gue suka bukan ya. Tapi jiwa laki-laki gue tuh jadi membara kayak lu nggak mau dengan gue nih kelewatan nih cewek kayak gini punya nih. Oh, penasaran. Iya. Iya. So abis dapet gue tinggalin sih. Mau ngomong kasar tapi di YouTube orang, tapi pas di YouTube gue ya. Baru kita kata-katain ya. Tapi itu masanya sudah selesai. Masanya sudah selesai. Lu sudah jadi laki orang.
Ya cowok, tapi cowok tuh kayak gitu rata-rata. Iya ya. Oh. Ada juga cewek itu pernah bilang dengan gue, dia tuh nggak suka diromantisin, nggak suka di apa kayak gitu punya. Justru gue malah pengen, gaya gue kan memang kayak gini kan, gaya gue memang orangnya perhatian, romantis. Gue malah pengen tunjukin kayak gitu punya bahwa ternyata enak ya ternyata gitu. Ternyata terharu ya gitu. Iya gitu. Oh, abis itu tinggal. Bukan abis itu tinggal lah. Abis itu nggak jodoh. Abis itu nggak jodoh gitu. Iya, putus kontrak. Nggak perpanjang. Kapan novel ini keluar nih? Novel harusnya 4 bulan lagi karena ada proses editing, layout, abis itu ada daftar-daftar juga. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang kehidupan. Banyak di situ. Tentang Berliana novel. Enggak semuanya. Tentang semua. Enggak semuanya tentang yang 5 bulan. Ada harusnya. Ada 5 bulan. Sepertinya berkesan sekali yang 5 bulan itu di tempat kamu. Oh iya berkesan banget. Berkesan banget. Bukan pacarannya, tapi proses setelahnya. Ternyata dengan 5 bulan itu gue bisa belajar banyak hal banget tuh. Sampai akhirnya menjadi yang sekarang. Belajar banyak banget. Menyayangi diri, menghargai diri sendiri, memberikan waktu buat diri sendiri, memberikan prinsip buat diri sendiri. Akhirnya gue mengerti, oh ternyata harus gini dulu ya. Mempersiapkannya, oh harus gini ya. Pacaran tuh gak cuma pacaran, nikah gitu. Tapi kalau belum siap kayaknya, tahu sendiri kan ya, masalah-masalah pernikahan banyak kan ya. Dan itu buat lu jadi lebih dewasa. Iya, jadi pengen belajar dulu aja. Oke. Mau nyanyi? Apa nih? Nyanyi lagu baru? Nyanyi lagu. Wah, kita tes. Lu pengen jadi gitarnya nggak? Sama. Banyak kan kalau pengen diketik ya? Pengen dipetik ya? oh, pengen digenjreng. Diapain aja mau. Lagu yang udah rilis aja ya? Boleh. Jangan kita terbelenggu kisah sedih masa lalu. Kita akan dapat menciptakan yang baru. Jangan lagi ada tangis, untuk apa sedih hati. Barely menangis pun dunia tak mengerti. Itu ciptaan lo? Ciptaan aku. Kok gak kayak terkenal ya? Iya udah lama banget. Bagus. Pasti novel kamu Ada lu. ya? Enggak, lebih ke Itu kalau cowok brengsek tipe-tipenya kayak gitu tuh. Oh iya. Ya, tapi aku Apa? bisa disembuhin. Kalau sama kamu mah. Tapi bagus loh, suara kamu bagus. Sama Aci. Lagunya bagus, Makasih. melodinya bagus, luar biasa. Mungkin jangan terlalu, mungkin aku kasih sedikit saran ya. Apa tuh, Dok? Pakai skincare? Enggak. Tena? Enggak, aku pernah ngomong satu ini dengan, aku kan setiap closing pasti kasih kesimpulan ya. Mungkin juga ini agak sedikit masukan, ada 2 sih. Yang pertama kalian bisa lihat dari satu video ini, kadang-kadang jangan judge orang itu dari sampul yang terlihat ya. Karena sampul orang yang terlihat alim, tapi ternyata nggak sealim itu kenyataannya. Ada yang terlihatnya mesum atau terlihatnya jelek, tapi ternyata tidak sejelek itu di dalamnya. Malah ada beberapa orang yang cuma memanfaatkan image jelek tersebut untuk mencari pekerjaan saja. Ya, jadi jangan terlalu kalian menyimpulkan straight to the point ya, bahwa orang yang seksi-seksi pasti bisa dipakai. Nggak semuanya bisa seperti itu. Lalu yang kedua adalah mungkin ada sedikit inputan saran untuk Berli juga dan untuk teman-teman lainnya pastinya. Aku pernah ketemu dengan orang yang pakai seksi banget kayak gitu, cantik banget, seksi banget, yang menurutku itu punya talenta banget. Tapi ketika dia, contoh lah aku ngomong kayak gini ya, ketika dia berjualan kita ngomong, atau live streaming lah, kan sekarang banyak live streaming, jualan kayak gitu punya ya, dengan followers yang sekian banyak, itu 0 rupiah, jadi nggak mampu berjualan kayak gitu, atau tidak mampu menghasilkan apapun. Atau misalnya ketika dia cantik banget, tapi dia tidak mampu menghasilkan karya apapun, atau karyanya itu nggak begitu
didengar atau tidak begitu dilihat. Kenapa? Karena orang terlalu fokus dengan cantik dan seksinya dia, bukan pada isinya dia. Ya, sedangkan kalau kita ngomong, aku ya, Dr. Richard Lee, aku nggak ngerasa aku ganteng sedikit pun. Tapi karena aku ngerasa aku tidak ganteng sedikit pun, dari SMP, SMA, sampai kuliah, sampai detik ini pun aku nggak ngerasa ganteng sedikit pun. Makanya aku nonjolin sesuatu hal yang lain. Yang bisa aku tonjolin, karena aku ngerasa aku nggak ganteng. Kalau otak aku nggak bisa aku andalin, kayak gitu punya. Apalagi lebihnya aku udah jelek, bego pula. Ya kan, nggak ada ambilan dong kayak gitu punya kan. Kalau mungkin ada beberapa orang yang cantik ya, makanya dia nonjolkan itu. Sehingga yang lainnya nggak terlihat, padahal sebenarnya bagus banget kayak gitu. Tapi ketika aku nggak bisa nunjukkan aku punya good looking kayak gitu, aku akan menunjukkan sesuatu sisiku yang lain. Yang akhirnya ketika aku berjualan, aku bisa laku, atau karya-karyaku bisa dinikmatin dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin ada baiknya kita jangan terlalu fokus pada fisik kita, fokus pada penampilan, atau besar ini, besar itu, kayak gitu punya. Karena tanpa sadar, orang akan teralihkan pikirannya ke sana, tanpa melihat isi yang sebenarnya. Thank you so much. Keren.